usir Mama dari rumah ya. Jawab, An. Bilang yang sebenarnya sama Arman. Kamu ini gimana sih, An? Saya cuma perlu kamu untuk mendukung kata-kata saya. Supaya Arman tahu kalau saya nggak bohong sama dia, An. Lik, jangan emosional dulu. Kak Arman kan masih sakit. Saya nggak bisa melihat Mama sedih terus setiap hari, An. Eva sudah merampas semua harta benda kita, Man. Semuanya dia rampas, Man. Ana, apa betul? Hampir jatuh. Mabuk. Umi, tolong angkut barang saya yang di kamar dulu ya. Ana mana? Oh, non Ana itu pergi dari pagi-pagi sekali. Sampai sekarang belum pulang. Ibu. Pergi kemana? Nggak tahu. Duh, Ana gimana sih? Orang mau pindahan malah pergi nggak jelas. Assalamualaikum. Ana, kamu di mana? Saya di rumah sakit, Ma. Kok di rumah sakit? Kamu kan tahu hari ini kita pindahan. Ma, sebentar, Ma. Lika mau bicara, Ma. Halo? Ya? Ma, Mama nggak usah pindah kemana-mana. Mama akan kembali lagi ke rumah Mama yang lama. Iya, Ma. Saya udah menceritakan semuanya sama Arman. Dan sekarang semua kebohongan si Eva udah terbongkar, Ma. Astagfirullahaladzim. Lik, kamu sudah bicara sama Arman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau telah kembalikan hak-hak kami yang selama ini dirampas. Bu. Ibu nggak apa-apa? Umi, tidak lama lagi kita akan pindah lagi ke rumah saya, Mi. Yang kemarin, Bu. Maksudnya, alhamdulillah. Man, mereka semua tuh udah sekongkol, Man. Terang aja mereka saling mendukung kebohongan mereka masing-masing. Kok mau jadi benci sama saya sih? An, susternya udah keluar. Artinya Arman udah siuman. Lik, mau kemana? Ya mau menuntaskan semuanya dong, An. Udah dong, Lik. Jangan ribut-ribut. Ana, udah kepalang basah. Buktinya Arman nggak apa-apa mendengar cerita saya. Nggak sampai membuat dia shock atau mengganggu kesehatannya dia, kan? Lik, tolong dong, Lik. Kamu jangan terus-terusan takut sama si Eva itu. Saya nggak takut, Lik. Cuman kan kasihan Kak Arman. Ah, udah deh. Yuk. Lik. Simpan air mata buaya kamu itu. Lika. Mendingan kamu mengaku dosa aja. Semua orang udah kamu bohongi. Dan sekarang suami kamu sendiri mau kamu tipu mentah-mentah.
Suruh mereka pergi dari sini, Man. Enak aja. Memangnya kamu siapa? Mengusir orang seenaknya. Kamu mengusir saya karena kamu takut saya membongkar semua kejahatan kamu, iya kan? Rick, jangan ribut-ribut di sini. Ini kan rumah sakit. Kalau mereka nggak mau pergi juga dari sini, biar saya aja yang pergi. Tunggu. Ana, Rika, saya minta tolong. Kalian pergi. Saya mau bicara sama istri saya. Arman, maaf ya. Assalamualaikum. Saya menemukan banyak sekali penyelewengan dana yang dilakukan sama Adrian. Gak mungkin, Eva. Dia ada saya. Saya sangat percaya sama dia. Tapi dia udah menyalahgunakan kepercayaan kamu, Man. Dia memang adik kamu. Saya nggak nyalain dia. Tapi ini semua pengaruh Ana. Ana kan yang serakah. Eva, apapun alasannya, kamu harus tetap membalikan kekuasaan itu pada Adrian. Ingat itu. Saya nggak bersedia. Saya khawatir, Man. Apalagi kalau kamu lagi sakit begini. Kamu kan belum bisa kerja ke kantor. Saya nggak mungkin kasih kepercayaan sama Adrian. Sekalipun dia adik kamu sendiri. Jadi kamu percaya sama adik saya? Udahlah, lebih baik kita ngomongin nanti aja ya. Setelah kamu sembuh nanti. Setelah kamu bisa kerja lagi ke kantor dengan schedule kamu yang semula. Dengar baik-baik ya. Kamu gak berhak melakukan itu semuanya sama Adrian. Dan apapun alasannya, kamu harus kembalikan itu semuanya sama Adrian. Ingat itu. Saya mohon. Kamu anggap saya apa, Man? Memang Adrian itu adik kamu. Tapi saya istri kamu. Kamu nggak percaya sama saya? Kamu lebih percaya sama Lika dan Ana. Kamu sekarang nuduh saya mau menginginkan perusahaan kamu, gitu? Saya justru mau bantu perusahaan kamu. Saya mau bantu kamu selama kamu nggak bisa mimpin di perusahaan. Eva! Udah penuh mobilnya? Iya, ini udah penuh. Terus ini gimana? Suruh berangkat sekarang aja ke rumah baru itu. Mi, kalian nggak jadi pindah ke rumah yang baru, tapi kalian balik ke rumah yang lama. Kenapa? Lik, kayaknya kamu jangan terlalu memberikan harapan deh sama Mama. Kan belum pasti kita pindah, lagian kan Kak Arman belum tahu. Arman pasti ngizinin kalian kembali ke rumah yang lama. Kan sekarang Arman udah tahu cerita yang sebenarnya dan dia juga udah tahu semua kebusukannya si Eva. Arman pasti ngizinin, An. Ya kan, tapi belum pasti kapan. Lagian kan Mas Nanda pulang malam ini, jadi lebih baik kita pindah dulu untuk sementara, Lik. Kalau gitu sekarang kita ngomong sama Mama ya. Arman udah tahu semuanya, Ma. Dan sekarang si Eva pasti sudah mendapatkan hukuman. Dia pasti diomeli sama Arman, Ma. Tapi, Lik, dokter kan sudah mengatakan harus menjaga perasaan Arman. Sekarang bagaimana Armannya? Arman baik-baik aja kok, Ma. Iya, Ma. Mama tenang aja. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, Arman bisa menceraikan perempuan itu. Astagfirullahaladzim, Lik. Kok doain orang cerai? An, saya udah nggak mungkin lagi bisa memaafkan perempuan itu. Apalagi menganggap dia sebagai saudara saya. Rini, ambilin sausnya dong. Terima kasih. Udah. Ini botol kenapa sih ini mampet amat? Rin. Aduh, Rin, maaf, Rin. Duh, apa-apaan sih lo? Lihat nih, baju gue tuh jadi kotor, tau nggak? Ya kan tadi aku udah bilang. Aku minta maaf karena aku nggak sengaja. Sini. Aku bersihin ya. Nggak usah. Rasain nih. Rin! Kamu tuh kenapa sih, Rin? Itu udah nggak waras ya? Rin, tadi si Dito ngapain sih? Emangnya Dito kenapa, Mai? Masa lu nggak tahu sih? Tadi tuh si Dito tuh disemprot pakai sambal sama lu bajunya. Gue nyemprotin sambal ke seragamnya Dito. Masya Allah. Dito, maafin aku ya. Aku nggak sengaja. Nggak sengaja? Nggak sengaja gimana?
Udah jelas-jelas kamu tuh nyemprotin botol itu ke baju aku nggak sengaja. Kamu bilang anak-anak yang itu pada ngetawain dan aku malu, tau nggak? Iya, tapi aku bener-bener nggak sengaja, Dit. Aku aja nggak tahu kenapa aku bisa sampai kayak gitu. Sumpah. Hai Rin, senang deh lo udah sekolah lagi. Kemarin sakit apa? Rin? Minggir lo! Jangan deket-deket sama gue. Rin, kamu tuh kenapa sih, Rin? Rin! Maaf, aku... Dari kemarin, sikap Rin itu aneh banget. Gue kira dia udah nganggap gue temennya, Dit. Tapi ternyata dia masih benci sama gue. Ya Allah, apa yang terjadi pada diri saya? Kenapa saya jadi begini, ya Allah? Arman sih udah tahu. Tapi kan belum tentu sepenuhnya dia percaya sama ceritanya Lika, Tante. Tapi kalau Lika, Ana, Ratna, dan Adrian semua menceritakan hal yang sama, tentu Arman akan percaya sama mereka, kan, Fa? Saya kan istrinya. Saya akan bikin Arman percaya kalau mereka semua membenci saya. Dan mereka pasti akan sekongkol untuk menjelek-jelekan nama saya. Tuh jadi takut nih. Gimana dong? Aduh, tenang aja deh, Tante. Pokoknya semuanya udah saya atur. Tante harus bantu saya. Tante harus bikin Arman jadi panik dan ngerasa kehilangan saya. Halo. Iya, Kak. Ada apa? Sekarang? Iya, ya. Saya segera ke sana sekarang. Eva, Adrian sedang menuju ke rumah sakit. Mau nengok Arman. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Biarin aja lah, Om. Apapun yang terjadi, saya kan yang pegang kuasa perusahaan. Selama saya masih megang kuasa, Arman nggak bisa melakukan apa-apa. Saya akan kasih pelajaran yang nggak akan bisa dilupakan sama Arman. Arman akan benar-benar kehilangan saya, istrinya. Oke, Eva. Ya. Selamat siangnya. Siapapun yang telepon saya hari ini, bilang saya nggak ada di rumah. Termasuk Tuan Arman. Ngerti? Eva mengambil seluruh aset perusahaan. Dan kamu tidak diberikan kekuasaan apapun. Bukan cuma itu, Kak. Dia sekarang menempatkan Om Hasim di kantor hanya untuk mengawasi saya. Benar-benar keterlaluan. Untuk apa dia lakukan itu semuanya? Untuk apa? Sebelumnya saya minta maaf. Sebenarnya saya nggak mau membicarakan permasalahan ini sama kamu, tapi karena Lika sudah berbicara ya, sudah terlanjur, apa boleh buat. Sebenarnya Eva melakukan ini semua hanya karena keserakahannya. Saya benar-benar nggak percaya. Saya nggak percaya, Yan. Untuk apa dia lakukan itu semuanya? Untuk apa dia serakah? Saya pernah bilang sama dia, apapun milik saya adalah milik dia juga. Halo, Nyonya ada?
Nggak ada. Tolong bilang sama Nyonya. Kalau dia sampai rumah, tolong hubungi saya secepatnya. Ya. Kita lihat aja, apakah kamu siap kehilangan istri kamu? Sekalipun kamu memutuskan cerai sama saya tetap yang megang kendali. Saya juga pemegang kuasa perusahaan kamu. Halo, dengan Pak Adrian nih. Bu Eva ada? Nggak ada di tempat? Oke, makasih. Loh, kok uangnya cuma segini sih? Loh, memangnya harus bayar berapa sih? Ini kan belum termasuk imbalan saya untuk berperan sebagai Mira. Iyalah, Tante Ida itu udah berusaha menjadi Mira. Nah, kan supaya Sinta cemburu, ya udah, kasih lagi. 4 duit gua di mana ya? Waduh. Tapi uang saya tinggal segini-segininya ini, Mbak. Ini aja juga udah ceki. Ya udah nggak apa-apa, cukup. Nah, sekarang kita mulai belajar acting. Ayo bangun. Diri. Saya yang berdiri. Iya, berdiri. Kirain. Pejamkan matanya, terus kamu berjalan ke depan. Lurus. Ayo. Ya itu sih bukan acting namanya. Itu namanya jalan sambil tutup mata. Sering kayak gitu, Agustusan juga kok ada perlombaan kayak gitu. Jalan sambil merem, tutup mata, pukul kendi, pecah. Kalau kamu mau berakting sebagai orang buta, kamu harus lebur di dalam kehidupan mereka. Ayo. Gimana sih? Ayo dong, yuk. Tangannya ke depan, meraba. Jalan yang bener dong. Aduh. Hati-hati dong. Aduh, kamu ini kalau berperan itu harus sensitif, konsentrasi, dirasai. Sekarang ini kamu jadi orang tua yang tunanetra, menghampiri kamar anaknya lagi nangis. Nih, ya denger, saya jadi anaknya. Oe. Ikuti suara saya. Oe. Tat, ini sih bayi gurita, Tat, nangisnya gini. Oe. Ya! Ya Allah. Itu kan vas kesayangan saya. Aduh, Tet. Yang nyuruh gue jadi orang buta itu kan Tante Ida sendiri. Kenapa mesti gue juga sih yang gantiin vas bunganya? Ya harus dong, itu udah jadi aturan umum. Di mana-mana ngerusak barang orang ya harus ganti. Nih, lu baca nih. Pecah berarti membeli. Ya udah deh. Gue nyerah kalau gitu. Nyerah gimana? Ted, dari awal gue nggak yakin kalau rencana kita ini akan berjalan dengan mulus, Ted. Depannya aja begini, apalagi belakangnya nanti. Halah, lu jadi selamanya mau dijajah sama istri lu? Selamanya mau jadi kacung? Hah? Lu nggak pengen hidup normal, punya pembantu, terus lu bisa jadi suami yang normal, hah? Mau juga sih, tapi gue... Halah, udah. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Sekarang gini, ada rencana-rencana yang gue kasih tau sama lu gagal, hah? Ada. Semuanya berhasil kan? Ya juga sih, Ted. Udah, lu beli vas ini. Dari sini kita beli peralatan latihan. Peralatan latihan? Maaf, saya hanya menjalankan tugas. Apa kamu nggak tahu siapa kami? Saya yang punya rumah ini. Saya perintahkan buka pintunya. Tapi Nyonya bilang... Nyonya siapa? Saya nyonya rumah ini. Buka! Ma, udah sabar, Ma. Mungkin Kak Arman nggak sempat ngomong ke mereka. Makanya mereka nggak berani izin kita masuk. Mana nyonya kamu itu? Suruh dia keluar sekarang. Cepat! Nyonya nggak ada di rumah. Saya cuma ditinggalin pesan untuk tidak mengizinkan siapapun masuk rumah ini. Udahlah, lebih baik kita balik lagi ke rumah kontrakan. Sambil nunggu kabar dari Kak Arman. Nggak bisa. Rumah ini kan rumah Mama. Ngapain pakai ngontrak rumah segala? Nggak enak sama Mas Nanda. Mas Nanda kan ntar malam pulang. Kalau untuk 1-2 hari, saya mungkin bisa cari alasan sama Mas Nanda. Pokoknya saya nggak mau kalau sampai kalian ngontrak rumah segala. Yaudah yuk, Mah. Kita pulang aja, Mah, sekarang.
aduh. Lo nggak punya mata ya? Aduh, sorry mbak, maaf, aduh. Saya punya mata, tapi mata saya sedang out of service. Aduh. Ya mari saya bantu mas. Aduh. Maksud saya kamu tunanetra ya? Yo, Aduh saya bantu. Aduh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi alhamdulillah juga sih, aduh. Ya ampun, sini mas. Emangnya kamu mau kemana? Saya mau muter-muter di mall, mbak. Mana tongkat saya, mbak? Mana tongkat saya, Ya, saya duluan ya. Kamu hati-hati di jalan ya. Sama siapa dia? Oh, pasti itu cewek yang namanya Mira. Enak juga jadi orang buta. Nempel. Bagus ya, siang-siang begini bukan ngelarin tugas-tugas di rumah, malah tebar-tebar pesona di mall. Aduh, Sinta, kamu ngapain di sini, Sin? Kamu sendiri ngapain di sini? Mana tuh si Mira? Mana cewek itu? Cewek tadi pasti yang namanya Mira kan? Hah? Aku mau kasih pelajaran sama dia, biar dia nggak sembarangan ngegandeng-gandeng suami orang. Aduh, Sin, ini salah paham, Sin. Udah nggak usah ngomel-ngomel kayak gini deh. Ini mall ini. Ada satpam, ada orang-orang banyak lalu lalang. Kamu nggak malu apa? Aku nggak peduli. Mana dia? Mana cewek tadi? Udah masuk dalam lift, cari aja dalam lift. Nur. Nyonya. Kamu kenapa? Sakit. Bukannya saya sedang hamil mudanya. Hamil? Nih, bisa dikirim ke rumah besok pagi? Bisa. Jam 9 pagi kurir kami akan mengantarkan hasil tes kehamilan ibu. Makasih. Ren, lo kejem banget sih. Si Feli itu ngasih semangat lo. Kok lo timbuk dia pakai bola? Siapa yang nimbuk Feli? Ya lo lah, Rin. Astagfirullahaladzim. Gue nimbuk Feli. Fel? Rin, maksud kamu tuh apaan sih, Rin? Kamu tahu nggak? Kalau kamu tuh udah bikin malu tim basket sekolah kita. Aku nggak sengaja. Aku benar-benar nggak sadar sama apa yang aku lakuin, Dit. Rin, ini udah jelas-jelas, Rin. Nggak sengaja gimana maksud kamu? Semua orang di lapangan ini tahu kalau lo dengan sadar ngelempar muka gue pakai bola. Tapi ini semua di luar kesadaran gue, Vel. Sumpah. Di luar kesadaran? Maksudnya apaan sih? Rin, kalau lo masih dendam sama gue, lo bilang aja terus terang. Enggak, gue nggak dendam sama lo, Vel. Dan gue nggak ada niat untuk balas dendam sama siapapun. Gue benar-benar nggak tahu apa yang terjadi. Tante Vina, ini Eva. Saya punya ide cemerlang. Tante harus sampaikan segera ke Arman, secepatnya. Tolong bilangin Nyonya, kalau dia sudah pulang, hubungi saya. Segera ya. Halo, selamat sore Arman. Kamu kan suka buah-buahan, Man. Tante kemari kan mau kasih selamat sama kamu, Man. Selamat apa? Kamu ini suka pura-pura. Punya kabar baik itu jangan disembunyiin dong. Saya nggak ngerti maksud Tante apa sih. Tante mau ngucapin selamat sama kamu. Sebentar lagi, Arman, kamu akan menjadi seorang ayah. Ada apa, Man? Kok kamu kayaknya kaget? Berarti istri saya hamil. Iya, masa kamu nggak tahu sih? Istri kamu sekarang sedang hamil. Permisinya. Ini gaji dan pesangon kalian. Pesangonnya? Iya, kamu saya kasih cuti sampai melahirkan. Jadi besok kalian boleh berangkat pulang ke kampung kalian. Saya kan nggak perlu ikut cuti juga. Saya masih perlu kerja, Nyonya. Kalau saya ikut cuti juga, bagaimana saya bisa membiayai hidup keluarga saya? Ya itu kan bukan urusan saya. Kamu kan bisa cari kerjaan lain. Maksudnya, Nya, kami diberhentikan? Aduh, udah, jangan banyak ngomong deh.
bagus saya kasih gaji sama pesangon lagi. Pokoknya sekarang kalian beresin semua barang-barang kalian. Saya nggak mau tahu besok pagi udah nggak ada di rumah ini. Baiknya. Saya harus menyingkirkan kalian supaya orang-orang nggak curiga dan percaya kalau sayalah yang hamil. Sekarang kalian berdua sudah terperangkap. Semakin saya siksa kamu, semakin dalam Feli terjerat. Apa yang saya mau, pasti dia berikan untuk melampiaskan dendamnya pada kamu ini. Aku berhasil. Bu, apa keluarga kita ada keturunan sakit saraf, Bu? Hus, kamu kalau ngomong jangan sembarangan, Rin. Sakit saraf gimana? Jangan-jangan saya ada bakat jadi orang gila lagi, Bu. Astagfirullahaladzim, Rin. Nyebut. Jangan ngomong sembarangan. Siapa yang bilang kamu gila? Nggak ada yang bilang, Bu. Tapi saya aja yang ngerasain. Belakangan ini, saya nggak bisa ngontrol emosi saya. Ucapan saya nggak bisa, Bu. Dan kadang-kadang, saya ngelakuin hal yang di luar kesadaran saya. Itu kan aneh, Bu. Ibu nggak bisa menjelaskan apa-apa. Yang jelas kamu nggak gila. Mungkin sekarang ini kamu lagi stres. Ayo kita sholat maghrib dulu. Kamu tidak boleh sholat. Semakin kamu dekat sama Tuhan, semakin saya sulit menembus sukma dan raga kamu. Hah? Kurang ajar. Hah? Hadir setan pasti hadir. Setan yang bersekutu hancurkan tubuhnya. Aduh, Bu! Ibu! Astagfirullahaladzim. Kamu kena apa? Rasakan kamu. Saya yang berkuasa atas diri kamu. Bu, percaya dikit lagi. Ya Allah. Halo? Iya, Mas Nada? Loh, kok bisa gitu sih? Terus saya harus gimana sekarang? Ya udah, nanti kalau udah ada kepastian kabari saya ya, Mas. Ya, hati-hati ya. Papa udah sampai ya, Ma? Papa ketinggalan pesawat, kemungkinan malam ini nggak jadi pulang. Ya. Eva menghilang. Kasian banget Kak Arman, pasti dia stres mikirin Eva. Buat apa kita mikirin orang kayak Eva? Iya, tapi kan Eva segala-galanya bagi Kak Arman. Ya, tapi gara-gara dia kita jadi punya masalah kayak begini. Tulang tengkorak saya retak, Dok. Ya, mungkin istri Anda belum sempat menceritakan kondisi Anda. Keretakan itu bisa berakibat fatal kalau dibiarkan begitu saja. Fatal? Bahkan sangat fatal, yaitu kelumpuhan. Kalau kondisi fisik Anda sudah pulih, kita harus segera melakukan operasi sebelum terlambat, guna menghindari efek kelumpuhan yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Saya akan... Halo? Gimana kita harus mencarinya? Oke, kamu tenang. Kita akan berusaha untuk membantu. Ada apa dengan si Eva? Eva menghilang. Sampai sekarang Karman belum menemukannya. Syukurin. Biarin aja dia kabur. Pasti dia kabur karena dia malu semua keakuannya udah terbongkar. Iya. Ngapain harus dicari? Biar saja hilang selamanya. Kita harus mencari Eva. Pertama, karena dia masih megang kuasa perusahaan. Yang kedua, Eva hamil. Apa? Eva hamil?
Ya, Eva mengandung anak Arman. Aduh, Mama harus dapat cucu dari perempuan jahat seperti Eva. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kok kamu nanya Eva kemari? Ya, siapa tahu Eva ada di rumah, Om. Eva nggak pernah kemari. Ada perlu apa kamu sama Eva? Hubungi saja dia. Kan sekarang sudah malam. Pasti dia ada di rumah. Eva nggak ada di rumah. Saya cuma membantu Kak Arman untuk mencarinya. Sekarang kalian semua baru panik. Makanya, jangan keterlaluan dan menekan Eva. Kami nggak pernah melakukan apa-apa, Om. Justru Eva sebaliknya yang... Sudahlah, lebih baik kamu cari Eva sampai ketemu. Om tidak bisa membayangkan bagaimana hancurnya hidup Arman kalau sampai dia kehilangan istri dan anak yang sedang dikandung oleh Eva. Loh, kok Mama sedih? Kak Arman itu mau jadi ayah, Ma. Itu kan kabar gembira. Kok malah sedih? Mama tahu. Mestinya Mama bahagia mendapatkan cucu. Tapi Mama tidak bisa membayangkan dapat cucu dari perempuan seperti Eva. Mana mungkin dia bisa menjadi ibu yang baik. Mama yakin dia nggak bisa mendidik moral anak-anaknya. Dia sendiri punya moral bejat. Ma, setiap orang itu pasti bisa berubah. Kita harus kasih kesempatan dong untuk Eva berubah. Ma, anaknya Kak Arman itu cucunya Mama. Jadi mendingan gini, Mama sekarang istirahat, ya. Besok kita selamatin Kak Arman. Ya, Ma ya? Jangan sedih lagi. Sudah lama kerja di tempat Pak Surya. Ya gitulah Non, lumayan lama lah Non. Non, Tuan Surya minta saya nganterin barang buat Non. Titipan buat saya? Iya Non, tapi alamat Non yang dikasih sama Tuan Surya itu sudah hilang Non. Boleh saya minta alamat Non lagi Non? Kalau catatan alamatnya hilang, minta lagi dong sama tuan kamu. Non, tapi tuannya... Sudahlah, suruh aja tuan kamu antarkan titipan itu langsung ke saya. Tuh tiap hari saya ketemu sama tuan kamu. Tiap hari kamu ketemu sama... Kamu? Ya, maaf Non, maaf. Maksud saya itu loh, iki loh Non, maksud saya setiap hari Non itu ketemu sama Tuan Surya ya Non. Kesabaran aku sudah habis. Alhamdulillah. Surya! Ada apa sih? Sudah berapa lama kamu ngebohongin aku? Saya? Mulai sekarang kamu nggak usah capek-capek cari alasan untuk ngebohong lagi. Karena mulai hari ini aku kasih kamu kebebasan penuh untuk kencan sama siapapun dan kapanpun, terserah. Apa sih maksudnya ini? Aku minta cerai. Oh, cerai. Wih? Ya, aku minta cerai sekarang juga. Jangan buru-buru percaya. Siapa tahu dia cuma bohong. Untuk apa dia pura-pura hamil? Ya untuk membuat Arman simpati lah, An. Supaya Arman kasihan sama dia. Dari dulu kan taktiknya dia cuma begitu aja. Pura-pura sakit lah, pura-pura bunuh diri lah. Sekarang malah pura-pura hamil. Ayo kita berangkat. Adrian mana? Udah ke kantor, Ma. Ini. Apa ini? Gaji kamu bulan ini. Gaji saya? Sejak kapan saya? Mulai sekarang yang menentukan gaji kamu adalah ibu pimpinan perusahaan. Rupanya kamu nggak butuh uang. Om Hasim. Sekarang Om Hasim bisa meremehkan saya. Suatu saat nanti saya akan meremehkan Om Hasim. Jadi manusia jangan sombong. Dunia ini berputar, Adrian. Ada kalanya kita berada di atas, ada kalanya kita berada di bawah. Dan saat ini kamu harus bisa menerima kenyataan bahwa kalian semua sedang berada di bawah, dikilas oleh roda kehidupan. Nanti kalau saya bisa menemukan Eva, saya dan Kak Arman yang akan kembali memimpin perusahaan ini. Eva tidak bodoh.
Apa sih maksud Tante? Eva tidak mau menerima bantuan kami. Eva tidak mau kami terlibat, Man. Eva betul-betul mengharapkan bantuan kamu. Apabila kamu sudah pulang, kamu bisa menyelesaikan semuanya. Tapi kenyataannya apa? Kalian bertengkar, kan? Dan betul, kekhawatiran Eva itu terjadi. Begitu kamu pulang, kamu bukannya membela Eva, tapi kamu malah mendapat hasutan. Siapa yang menghasut? Kalian atau kami? Lika? Ratna? Ana? Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Gimana kamu? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah, Ma. Saya baik. Dan saya harus pikirkan Eva hilang, Ma. Eva sedang hamil, Ma. Dia sedang mengandung anak saya, Ma. Cucu Mama. Man, apa kamu yakin kalau si Eva benar-benar hamil? Maksud kamu apa? Kalau saya sih curiga. Jangan takut, An. Sekarang Arman harus tahu semua kelakuan buruk istrinya itu. Kami kesini mau mengucapkan selamat atas kehamilannya Eva. Bukan untuk mencurigai kehamilan Eva ke Arman. Curiga? Iya. Saya curiga kalau kehamilan itu cuma sandiwaranya si Eva aja, Tante. Lika, kamu mencurigai Eva berbohong dengan kehamilannya? Nggak mungkin. Tante membela Eva karena Tante sekongkol sama Eva, kan? Lika, jadi kamu juga ikut menuduh Tante. Benar-benar keterlaluan keluarga kalian ini. Betul kata Eva. Keluarga kalian ini memang keluarga yang suka memfitnah dan suka menuduh sembarangan. Pantes aja Eva begitu menderita. Astagfirullahaladzim, Tante. Sudah, jangan ribut-ribut di sini. Arman, coba kamu pikir dengan akal sehat, Man. Apa mungkin Eva akan membohongi kamu dengan mengatakan bahwa dia hamil? Tidak mungkin, kan? Buat apa dia harus berbohong begitu, Man? Ya supaya dia mendapat simpati dari Arman dong, Tante. Ika, sudah. Kasihan kan ke Arman. Sudah. Maaf, Man. Kalau kamu memang betul-betul menjadi seorang ayah, saya ikut bahagia, Man. Tapi saya khawatir kalau kamu nantinya akan kecewa. Eva melakukan semua ini supaya kamu kasihan sama dia dan memaafkan semua kesalahan dia, Man. Saya nggak perlu belas kasihan dari siapapun. Eva? Ini adalah bukti kalau memang mereka semua itu sekongkol dan selalu menuduh saya dan menjelek-jelekan saya. Bahkan kehamilan saya dianggap bohong. Mama mengucapkan selamat atas kehamilan kamu, Eva. Pak, selamat ya. Jangan pernah berharap kalau saya akan biarkan anak saya dengan orang-orang semacam kalian. Apa maksud kamu? Saya akan kabulkan keinginan kalian semua. Saya akan kembalikan kuasa penuh perusahaan ke tangan kamu dan Adrian. Asalkan kamu mau tanda tanganin perjanjian dengan saya. Apa? Apa sih maksud kamu? Kamu harus lepasin hak kamu sebagai ayah dari anak yang saya kandung ini.